Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk semua? Masuk Bu. Oke. Ibu izin untuk ya. Oke, silakan. Oke, hari ini materi kita yaitu tentang teks editorial ya. Ini fokusnya nyala nggak? Enggak Bu. Oh, bisa ya? Gimana ya? Berani aja Bu. Oh iya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak teks editorial itu apa? Kurang tahu. Ini kalian pernah baca loh, tapi agak mirip-mirip sama teks berita. Lupa Bu. Lupa? Oke. Nah, di sini ada pengertian teks editorial. Oke, dulu ya. Oke, di sini ada pengertian dari teks editorial. Jadi teks editorial ini merupakan teks yang berisi pendapat pribadi dari seorang redaksi terhadap suatu isu atau permasalahan aktual yang sedang naik-naiknya pada saat ini gitu. Isu ini bisa meliputi masalah politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Ada yang tahu nggak isu yang lagi hangat-hangatnya pada saat ini itu apa? Selingkuhan. Selingkuhan. Selain itu tentang politik. Konstituen. Pemilu. Ya. Berarti udah mulai paham ya dari teks editorial itu, yaitu berisi pendapat atau gagasan dari seorang redaksi terhadap suatu isu permasalahan yang bersifat aktual. Nah, di sini ada ciri-ciri pada teks editorial. Yang pertama, aktual dan faktual. Artinya aktual dan faktual itu bersifat nyata atau fakta yang dapat dipercayai atau dapat baik, di sini ada ciri-ciri teks editorial. Jadi ciri-ciri teks editorial ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada aktual dan faktual, yang kedua sistematis dan logis, yang ketiga ada argumentatif. Nah, pada yang ciri-ciri yang pertama itu aktual dan faktual, artinya pada teks editorial ini harus mengangkat informasi yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat, seperti yang tadi disampaikan, isu-isu yang lagi naik-naiknya seperti itu. Jangan lupa juga pada bagian pertama ini informasi tetap harus mengedepankan fakta ya. Yang selanjutnya ada sistematis dan logis. Pada ciri-ciri yang kedua ini, pada penyusunan teks editorial harus tersistematis, yang artinya harus memenuhi struktur-struktur pada teks editorial. Yang selanjutnya ada argumentatif. Nah, argumentatif ini adalah bahwa teks yang ada di sini berpendapat bahwa si pribadi itu
editorial atau membuat teks editorial, kita harus memahami dulu struktur-strukturnya agar lebih tertata dan sistematis. Yang pertama ada tesis. Ada yang dijelaskan apa itu tesis? Ya, oke. Jadi tesis ini berisi sudut pandang si penulis terhadap permasalahan yang sedang diangkat atau yang sedang dibahas ya, berupa teori yang akan diperkuat oleh si argumen atau si redaksi tersebut. Yang kedua ada argumentasi. Nah, argumentasi ini berbentuk suatu alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat serangan atau memperkuat bahwa isu ini tuh bersifat fakta seperti itu. Nah, biasanya pada argumentasi ini berisi pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli atau fakta-fakta yang dapat dipercaya pada isu-isu tersebut. Yang selanjutnya ada penegasan ulang pendapat. Nah, di sini yaitu berisi tentang penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Jadi pada penegasan ulang ini untuk menguatkan dari bagian tesis, argumentasi, maka di akhirnya itu pada penegasan ulang jadi dikuatkan gitu tentang isu-isunya. Nah, di sini ada kaidah pembahasan teks editorial. Sebelum menyusun, kita harus memperhatikan tulisan-tulisan kita gitu, agar dapat diterima oleh pembaca, oleh orang lain, dan lain sebagainya. Di sini ada yang pertama itu adverbia. Nah, adverbia ini merupakan kata keterangan yang ada dalam teks editorial. Jadi adverbia ini merupakan kata keterangan yang ada dalam teks editorial sehingga biasanya muncul dalam teks frekuentatif. Nah, adverbia frekuentatif ini menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan oleh adverbia itu. Contohnya seperti kata-kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada konjungsi. Nah, konjungsi ini pasti udah nggak asing lagi ya. Ada yang bisa menjawab apa itu konjungsi? Ya, silakan. Kata penghubung. Ya, benar. Akan tetapi kata penghubung pada teks editorial ini biasanya banyak ditemukan konjungsi antara kalimat seperti bahkan, malahan, dan sesungguhnya. Yang kasih contoh misalkan bahkan ya, misalkan bahkan sebelum kejadian itu si tersangka melakukan ini seperti itu. Yang selanjutnya ada verba material. Nah, pada verba material ini merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya membaca, menulis, memukul, seperti yang tadi saya katakan, selingkuh bisa. Yang selanjutnya ada yang keempat ya, verba relasional. Nah, pada verba relasional ini merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas, yaitu pengertian A adalah B dan mengandung pengertian A mempunyai pengertian B. Yang terakhir ada verba mental. Nah, pada yang terakhir ini merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi, yaitu melihat, merasa, khawatir, kadang berpikir cemas, mati, dan lain sebagainya.
Nah, yang materi yang terakhir yaitu mengenai pembuatan teks editorial. Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi langkah-langkah membuat teks editorial, Ibu minta kalian coba buka handphonenya dan lihat topik apa saja yang sedang ramai pada saat ini selain perselingkuhan, baterai, dan yang tadi disebutkan. Ibu beri waktu 2 menit. Tadi kelihatan nggak? Apa-apa? Berita yang sedang ramai pada Selingkuhan, selain itu sambo anjay. Ya udah ngomong. Baru berita apa? Berita kesini cawapres itu masih politik kan. Udah tadi itu. Ya udah itu bola. Karena sama aku dan mau itu isu tentang apa yang kalian dapatkan? ibu rumah. Ya, masyarakat itu ada Apa itu? yang Boleh. Coba kalian sekarang pilih satu, bisa pilih dulu. Lalu kalian tentukan struktur. Oke, mulai ibu. Ya. Dia di tas sama Iya. Kelompok aja kelompok. kayaknya tuh Nanti kalau sudah selesai bawa ke depan ya. Hanya mencari struktur teks editorialnya saja. Tadi yang pertama ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat.
Udah? Udah, ya maksudnya. Oke, baik. Di sini kalian sudah mulai memahami ya dari struktur dari teks editorial ini. Selanjutnya kalian akan diperkenalkan kepada langkah-langkah membuat teks editorial. Mengapa Ibu memerintahkan kalian untuk mencari struktur teks editorial itu karena agar memudahkan kalian terhadap penyusunan teks editorialnya. Nah, di sini ada yang pertama langkah membuat teks editorial, yaitu memilih topik terkini dan terhangat yang menarik para pembaca. Yang tadi seperti yang kalian cari itu tentang obesitas ya. Nah, itu topik terkininya dari obesitas itu. Yang selanjutnya mengumpulkan data-data yang mendukung pendapat si redaksi. Nah, yang di sini kan data-data itu ada nama yang obesitasnya, berat badannya, terus dia usianya berapa kan. Nah, yang ketiga itu menyesuaikan topik dengan pembaca. Nah, sebelum kita mempublikasikan atau membuat teks editorial terlebih dahulu, kita harus memikirkan terlebih dahulu apakah isu ini dapat diterima oleh khalayak atau tidak. Nah, yang selanjutnya menyunting teks editorial. Nah, pada menyunting teks editorial ini kalian diharapkan dapat yang tadi nih, yang struktur teks editorialnya dipahami, ciri-cirinya, lalu kaidah pembahasannya dipakai, digunakan seperti itu ya. Mungkin Ibu akan kasih kalian sedikit tugas untuk di rumah ya, PR, yaitu kalian membuat teks editorial satu aja berkelompok mengenai isu apa ya? Oke, pembahasan hari ini sudah selesai. Oh iya, ini kalian isi absen dulu ya. Ibu nggak bawa absen, jadi di kertas lembar aja. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Ini di bawah ada pertanyaan. Nah, Oh iya, iya. silakan ada yang ingin bertanya. Bu. Ya, silakan. Itu menanya apakah teks editorial bisa dibuat kalau tidak secara sistematis? Bagaimana? Apakah teks editorial bisa dibuat kalau tidak secara sistematis? Oh, oke. Apakah teks editorial bisa dibuat walaupun secara tidak sistematis? Oke, kan tadi itu mengenai ciri-ciri teks editorial ya. Jadi ciri-ciri teks editorial itu ada 3. Yang pertama aktual dan faktual, yang kedua sistematis dan logis, yang ketiga ada argumentatif.
Nah, pada yang saya tanyakan tadi, apakah teks editorial bisa dibuat tidak secara sistematis? Mungkin Ibu rasa tidak ya. Soalnya tadi kita balik lagi nih sudah sini kan ada struktur ya. Kan yang pertama ada tesis, argumentasi, lalu ada penegasan ulang pendapat. Makanya harus secara sistematis gitu agar susun rapi, terarah, agar apa ya namanya? Kalau pembukaan itu jadi pengenalan masalah. Nah, yang kedua kan argumentasi. Jadi si masalah-masalah itu dijelas-jelaskan. Nah, yang ketiga ada penegasan ulang pendapat, yaitu penguatan kembali dari isu-isu tersebut. Jadi jawabannya harus secara sistematis ya. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan pada materi kali ini. Ada tugas buat kalian, tolong buatkan teks editorial satu saja berkelompok, dikumpulkan di minggu depan. Ya. Oke, terima kasih. Udah, kalau keluar dulu gimana? Oke. Udah selesai. Oke, mungkin ini saja ya yang dapat kami sampaikan. Semoga kalian memahami materi kali ini. Jadi teks editorial itu merupakan teks yang berisi isu-isu masalah yang aktual dan faktual. Ciri-cirinya aktual faktual, sistematis dan logis, argumentatif, strukturnya tesis, argumentasi, penegasan ulang pendapat, serta ada kaidah pembahasannya. Jangan lupa ya tugasnya. Oke, itu saja. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Makasih ya. Thank you.